Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nur Hikmah, yang kedua Arya, dan yang ketiga Asrianti. Kami akan membahas tentang hukum investasi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan. Materi pertama yaitu hukum investor di pasar modal. Imam Ghazali berpendapat pasar modal adalah suatu mekanisme pasar yang mempertemukan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana atau pemodal dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan modal. Ia menawarkan sahamnya kepada pemodal di pasar modal. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani, menyebut manusia sebagai sun politician, makhluk yang senang hidup berkelompok. Di dalam upaya mencapai kepentingan hidup, sering terjadi perselisihan, maka diperlukan hukum. Disinilah hukum memegang peranan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, ketentraman, kedamaian, serta aman di dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran atau kejahatan penipuan dalam transaksi pasar modal. Yang pertama, penipuan. Memberikan sebuah informasi yang tidak sebenarnya terjadi atau menciptakan sebuah kebohongan untuk mencapai keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Yang kedua, manipulasi. Adanya tindakan atau rekayasa yang disengaja, apakah itu melakukan penambahan, penyembunyian, dan penghilangan informasi yang sebenarnya agar investor menjadi tertarik. Dan yang ketiga, perdagangan orang dalam. Adapun yang dimaksud adalah suatu kedudukan atau martabat palsu yang digunakan untuk menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu padahal dia tidak mempunyainya. Materi terakhir, perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi pasar modal akibat praktik penipuan. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya praktik manipulasi pasar dengan mengaplikasikan UU PM atau Undang-Undang Pasar Modal dan penerapan prinsip full disclosure bagi perusahaan emiten. Selain itu, salah satu bentuk perlindungan hukum preventif lainnya adalah melalui metode pengawasan perdagangan bursa yang dilakukan oleh pihak OJK selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 6 huruf B Undang-Undang OJK. Selain oleh OJK, pengawasan terhadap perdagangan bursa juga turut dilakukan oleh pihak Bursa Efek. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh OJK sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 9 dan pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Itulah tadi materi yang sempat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.